Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait fungsi pada sistem bilangan bulat dan jenis bilangan bulat istimewa. Adapun kelompok kami, yang pertama itu ada Dewi Soleha, saya sendiri dengan NIM 22029 007. Yang kedua ada Safira Rahma dengan NIM 22029 102. Yang ketiga ada Sania Nonaya Anza dengan NIM 22029 103. Yang keempat ada Tri Agnes Irlano Putri dengan NIM 22029 111. Yang kelima ada Hartoyo Ramsan dengan NIM 22029 136. Dan yang terakhir ada Sri Wulandari dengan NIM 22029 162. Baiklah, untuk materi pertama itu tentang fungsi aritmatika. Nah, di mana fungsi aritmatika ini didefinisikan pada bilangan bulat positif dan range adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan kompleks. Nah, fungsi aritmatika yang akan dibahas pada video kali ini yaitu ada fungsi Euler, banyak faktor, jumlah faktor, fungsi perkalian, dan fungsi penjumlahan. Untuk materi pertama yaitu tentang fungsi Euler. Nah, di mana fungsi Euler ini ditemukan oleh seorang matematikawan asal Swiss yang bernama Leonard Euler. Nah, jadi fungsi Euler ini um, namanya itu berasal dari penemunya yaitu Leonard Euler tadi. Nah, jadi di sini ada definisi satu, yaitu misalkan n bilangan bulat positif, fungsi Euler atau dilambangkan dengan pi, n didefinisikan sebagai banyaknya bilangan bulat positif yang kecil atau sama dengan n dan relatif prima dengan n. Jadi di sini didefinisikan bahwa fungsi Euler itu adalah banyaknya bilangan positif yang kecil atau sama dengan n yang memiliki yang relatif prima dengan n, dimana kita tahu bahwa relatif prima ini merupakan dua bilangan atau lebih yang FPB-nya adalah 1. Nah, jadi di sini Pn itu sama dengan anggota bilangan H, di mana H itu adalah A himpunan bagian dari A kurang dari N dan lebih dari 1. Sehingga FPB A, N itu sama dengan 1. Dan H adalah banyaknya elemen di H. Nah, di sini ada contoh, misalnya ada pi 1. Nah, kita daftar anggota yang kurang dari 1 dan lebih dari 1 atau sama dengan 1, sehingga didapatkan anggotanya itu adalah 1. Nah, FPB dari 1 itu adalah 1 sendiri, sehingga anggotanya adalah 1. Kemudian yang kedua misalnya pi 2, di mana pi 2 ini kita daftar anggota yang kurang dari 2 dan lebih dari 1, di mana itu adalah 1, sehingga anggotanya adalah 1. Jadi FPB dari A, 2 atau 1 dengan 2 itu adalah 1. Kemudian yang selanjutnya misalnya ada Pi 3. Pi 3 itu anggotanya kan 1 dan 2. Nah, FPB dari 1 dan 2 itu adalah 1. FPB-nya itu adalah 1 dan 2, sehingga didapatkan pi-nya adalah 2. Begitu juga dengan soal-soal selanjutnya. Nah, lalu kita lihat di sini ada contoh soal di mana ditanyakan pi 24. Nah, pi 24 ini kita cari bilangan yang kurang dari 24 dan lebih dari 1 atau sama dengan 1. Jadi 1 sampai dengan 23. Kemudian dari bilangan-bilangan tersebut kita cari bilangan yang kita pasangkan dengan 24, itu FPB-nya adalah 1. Misalnya 1 dengan 24 kan FPB-nya 1, berarti itu termasuk anggota dari pi tadi. Kemudian kalau 2 dengan 24, FPB-nya bukan 1, maka yang 2 ini tidak termasuk pi. Nah, di sini didapatkan bahwa pi 24 itu ada 8 bilangan, dimana yaitu bilangannya 1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan 23. Nah, bilangan-bilangan tersebut itu apabila dipasangkan dengan 24 menghasilkan FPB 1. Jadi itulah yang disebut dengan fungsi Euler.
Begitu juga dengan soal yang selanjutnya, yaitu Pi 35 itu sama dengan 24. Maksudnya itu ada anggota bilangan yang FPB-nya jika dipasangkan dengan 35 itu sama dengan 1. Jadi ada 24 bilangan. Selanjutnya yaitu proposisi 1, di mana proposisi 1 ini jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat positif, maka Pi P pangkat A itu sama dengan P pangkat A dikurang P pangkat A dikurang 1. Nah, di sini dari proposisi tersebut kita punya teorema jika M sama dengan P1 pangkat A1 sampai PK pangkat AK adalah faktorisasi prima dari N lebih dari 1, maka didapatkan Pn-nya itu adalah N dikali 1 dikurang 1 per P1 sampai dengan 1 dikurang 1 per PK. Kita lihat contohnya. Yang pertama itu misalnya ditanya P9. Kita tahu bahwa 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, jadi rumusnya kita masukkan ke P pangkat Pi pangkat Pi P pangkat A, dimana kita punya di sini Pi-nya yang kita akan cari Pi 3 pangkat 2. Sehingga didapatkan 3 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 1 sama dengan 6. Nah, kita lihat contoh yang ketiga, yaitu ditanya Pi 100. Nah, kita jabarkan dulu 100 itu menjadi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Sehingga yang akan kita cari adalah Pi 2 pangkat 5 dikali Pi 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kita masukkan ke rumus teorema tadi, di mana 100 dikali 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 dikurang 1 per 5, sehingga didapatkan 100 dikali 1 per 2 dikali 4 per 5. Nah, hasilnya itu adalah 40. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang fungsi tau. Yang mana definisi dari fungsi tau ini, misalkan N bilangan bulat positif, maka banyaknya faktor dari N dinotasikan sebagai tau N, yang mana rumusnya itu tau N sama dengan sigma D membagi N dari 1, yang mana ini berarti setiap ada kita bertemu dengan D membagi N, maka kita ambil 1. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh soalnya, yang mana contoh soal yang pertama, semua pembagi bulat positif dari 32. Jadi 32 ini kita dapatkan faktor-faktornya, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Maka kita cari dengan rumus fungsi tau, yang mana rumusnya tadi sigma D membagi N, berarti N-nya ini kita ganti dengan 32. Jadi yang D ini kita masukkan nilai faktor-faktornya tadi. Faktornya kita dapatkan tadi ada 1, berarti 1 per 32, maka kita ambil 1. Setelah itu 2 per 32, kita ambil 1, 4 per 32 kita ambil 1, 8 per 32 kita ambil 1, jadi dan seterusnya, lalu kita jumlahkan, maka dapat hasilnya 6. Jadi banyak faktor dari 32 ada 6. Begitu juga untuk soal nomor 2, banyak faktor atau fungsi tau dari 48, ada 10 buah, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Selanjutnya yaitu proposisi dari materi fungsi tau tadi, yang mana proposisi yang pertama, jika P bilangan bulat, maka barisan faktor dari P pangkat K adalah P pangkat 0, P pangkat 1, hingga seterusnya P pangkat K, sehingga rumus fungsi tau menjadi fungsi tau P pangkat K sama dengan K ditambah 1. Berarti ini untuk yang mana P-nya itu bilang prima. Untuk lebih jelasnya kita lihat untuk contoh soal, yang mana di contoh soal diminta fungsi tau dari 32. Maka 32 kita cari dengan pohon faktor, didapatkan faktornya itu 2 pangkat 5. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang ada di proposisi ini, yaitu fungsi tau dari P pangkat K sama dengan K tambah 1. Berarti kita ganti nilai K-nya, sehingga fungsi tau dari 2 pangkat 5 adalah
5 ditambah 1 sehingga hasilnya 6. Jadi semua pembagi bilangan bulat positif dari 32 ada 6 buah, yaitu 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Selanjutnya ada proposisi yang kedua, yang mana jika bilangan bulat positif n memiliki faktorisasi atau dekomposisi prima, maka berlaku yang mana n-nya itu P1 pangkat K1 dikali dengan P2 pangkat K2 hingga seterusnya PR dipangkatkan dengan KR. Maka berlaku rumus fungsi tahu dari n yaitu K1 ditambah 1 dikali dengan K2 ditambah 2 hingga KR ditambah 1. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh soal, yang mana contoh soalnya yang pertama kita disuruh untuk mencari fungsi tahu dari 864. Kita cari dengan pohon faktor tadi, faktor dari 864 yaitu 2 pangkat 5 dikali dengan 3 pangkat 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang ada di dalam proposisi yang kedua tadi, yang mana K1 tahu n yaitu K1 ditambah 1 dikali dengan K2 ditambah 2 hingga seterusnya. Selanjutnya kita masukkan nilai K-nya, didapatkan K1-nya yaitu 5, berarti 5 ditambah 1 dikali dengan K2. K2-nya itu 3, berarti 3 ditambah 1 sehingga hasilnya 24. Begitu juga untuk soal yang nomor 2, fungsi tahu dari 8575. Kita cari dengan pohon faktor, didapatkan faktornya itu 5 pangkat 2 dikali dengan 7 pangkat 3. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus yang tadi sehingga didapatkan hasilnya 12. Begitu juga untuk fungsi tahu dari 1260, yang mana fungsi tahunya ada 36. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang fungsi sigma. Untuk definisi dari fungsi sigma ini, misalkan n bilangan bulat positif, jumlah faktor positif dari n ini termasuk 1 dan n sendiri, dinotasikan sebagai sigma n. Jadi, maksudnya di sini fungsi sigma ini adalah yang kita cari yaitu jumlah faktornya. Berbeda dengan fungsi tahu tadi. Fungsi tahu yang kita cari yaitu banyak faktornya. Yang mana untuk fungsi sigma ini rumusnya yaitu sigma n yaitu sigma d membagi n maka diambil d. Yang mana maksudnya di sini berarti setiap kita ada bertemu d membagi n maka kita ambil nilai d-nya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh soal, yang mana contoh soalnya itu kita disuruh untuk mencari fungsi sigma dari 12. 12 ini kita dapatkan faktornya yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Maka fungsi sigma dari 12 yaitu untuk D membagi N-nya berarti N-nya ada 12 kan, berarti faktornya ada 1, berarti 1 per 12 maka kita ambil 1 ditambah dengan 2 per 12 kita ambil 2, lalu ditambah dengan 3 per 12 kita ambil 3, 4 per 12 kita ambil 4, 6 per 12 kita ambil 6, dan 12 per 12 kita ambil 12. Maka kita jumlahkan yang D nya tadi, maka hasilnya didapat 28. Begitu juga untuk soal yang kedua, yaitu fungsi sigma dari 27, didapatkan hasilnya 40. Jadi perbedaannya di sini, kalau untuk fungsi sigma ini faktor-faktor dari suatu bilangan itu kita jumlahkan, sedangkan untuk fungsi tahu tadi yang kita hitung itu hanya banyak faktornya aja. Berbeda dengan fungsi sigma yang kita jumlahkan tadi. Di sini ada proposisi dari fungsi sigma, yang mana jika n sama dengan P1 pangkat K1 dikali dengan P2 pangkat K2 hingga PR pangkat KR adalah faktorisasi prima dari n, maka berlaku rumus dari fungsi sigma n yaitu P1 pangkat K1 ditambah 1 dikurang 1 per P2 P1 dikurang 1 hingga seterusnya
PR pangkat KR tambah 1 dikurang 1 per ER dikurang 1. Untuk lebih pahamnya kita lihat contoh soalnya. Yang mana contoh soalnya itu kita disuruh untuk mencari fungsi sigma dari 315. Kita cari dengan pound faktor 315 ini kita dapatkan faktornya 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus dari proposisi ini. Kita masukkan nilai P-nya, berarti kita dapatkan nilai P-nya yaitu 3. Berarti 3 K-nya 2. Berarti rumusnya P1 pangkat K1 tambah 1. Berarti 3 dipangkatkan 2 tambah 1, berarti kita dapatkan 3 pangkat 3 dikurang 1 per P1 kurang 1. P1 nya tadi ada 3, berarti 3 kurang 1 dikali dengan P2. P2 nya 5, berarti 5. K1 nya berarti untuk 5 ini 1, berarti 1 ditambah 1, berarti 5 pangkat 2 dikurang 1 per P1 5, berarti 5 dikurang 1 dikali dengan 7 pangkat 2 dikurang 1 per 7 kurang 1, maka didapatkan fungsi sigma dari 315 yaitu 624. Begitu juga untuk soal yang nomor 2, yang mana fungsi sigma dari 2130 didapatkan 6912. Nah, selanjutnya, fungsi multiplikatif. Berdasarkan definisi 4, fungsi aritmatika f sama dengan tidak nol dikatakan multiplikatif jika untuk sebarang bilangan bulat positif m dan n yang relatif prima berlaku fmn sama dengan fm dikali fn. Nah, selanjutnya contoh soal. Misalkan fn sama dengan 1 untuk n elemen bilangan asli. Perhatikan bahwa untuk sebarang m, n elemen bilangan asli berlaku fmn. Nah, fmn ini merupakan bilangan bulat positif. Maka fungsinya sama dengan 1. Nah, 1 ini bisa kita pecah menjadi 1 dikali 1. 1 untuk fm dan satunya lagi untuk fn. Maka dapat kita simpulkan fmn sama dengan fm dikali fn. Maka f merupakan fungsi multiplikatif secara lengkap. Selanjutnya akibat. F1 sama dengan 1, fungsi Euler merupakan fungsi multiplikatif. Jika F fungsi multiplikatif dan N sama dengan P1 pangkat K1 dikali P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, maka Fn sama dengan Fp1 pangkat K1 dikali Fp2 pangkat K2 sampai Fpr pangkat KR. Nah, soalnya contoh soal. Buktikan jika F fungsi multiplikatif dan N sama dengan P1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, maka Fn sama dengan Fp pangkat K1 dikali Fp pangkat K2 sampai Fpr pangkat KR. Buktikan. Teorema dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika untuk T sama dengan 1 sebab ruas kiri Fn sama dengan Fp1 pangkat K1 dan ruas kanan Fp1 pangkat K1 P2 pangkat K2 sampai Fpr pangkat KR sama dengan Fp1 pangkat K1. Jadi hubungan berlaku untuk T sama dengan 1. Misalkan hubungan berlaku untuk T sama dengan R, yaitu Fp1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR sama dengan Fp1 pangkat K1, Fp2 pangkat K2 sampai Fpr pangkat KR. Harus dibuktikan hubungan berlaku untuk T sama dengan R tambah 1, yaitu Fp1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR tambah 1, KR tambah 1. Sama dengan Fp1 pangkat K1 ditambah P2 pangkat K2 sampai Fpr pangkat KR, Fpr tambah 1 pangkat KR tambah 1. Karena P1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, PR tambah 1 pangkat KR tambah 1 sama dengan 1 dan F adalah fungsi multiplikatif. Maka Fp1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, PR tambah 1 pangkat KR tambah 1 sama dengan F P1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR. PR tambah 1 pangkat KR tambah 1 sama dengan F P1 pangkat K1, F P2 pangkat K2 sampai FPR pangkat KR. F PR tambah 1 pangkat
PR tambah 1. Jadi FP1 pangkat K1, P2 pangkat K2 sampai PR pangkat KR, PR tambah 1 pangkat KR tambah 1 sama dengan FP pangkat K1, FP2 pangkat K2 sampai FP1 pangkat 1, FPR tambah 1 pangkat K tambah 1. Fungsi penjumlahan. Berdasarkan definisi 5, fungsi jumlah didefinisikan sebagai Fn sama dengan sigma dari FD, D membagi N, di mana F adalah fungsi aritmatika. Contoh soal, misalkan FD sama dengan D dikuadratkan dengan fungsi penjumlahan F, maka F12 sama dengan 210. Karena F12 sama dengan sigma dari FD, D membagi 12 sama dengan, nah kita cari faktor dari 12 ini. Jadi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah F4 sama ditambah F6 ditambah F12 sama dengan F1 ini satunya dikuadratkan ditambah F2 2-nya dikuadratkan ditambah F3 3-nya dikuadratkan ditambah F4 4-nya dikuadratkan ditambah F6 6-nya dikuadratkan ditambah F12 12-nya dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 36 ditambah 144 sama dengan 210. Selanjutnya, teorema. Misalkan F fungsi aritmatika dan F besar adalah fungsi jumlahnya. Jika F besar multiplikatif, maka F kecil juga multiplikatif. Contoh soal, misalkan F kecil fungsi aritmatika dan F besar adalah fungsi jumlahnya. Buktikan jika F besar multiplikatif, maka F kecil juga multiplikatif. Untuk menyelesaikan soal, kita asumsikan F kecil adalah fungsi aritmatika, F besar adalah fungsi jumlahnya dari F kecil, F besar multiplikatif. Bukti, misalkan A dan B adalah bilangan bulat positif. Menurut definisi fungsi jumlah, kita memiliki F A dikali B sama dengan F A ditambah FB merupakan persamaan 1. Karena F multiplikatif, kita dapat menulis FAB sama dengan FA dikali FB merupakan persamaan 2. Menggabungkan persamaan 1 dan 2, kita dapatkan FA ditambah FB sama dengan FA kali FB merupakan persamaan 3. Selanjutnya, kita misalkan GX sama dengan F kecil X dikali F besar X, maka persamaan 3 dapat dituliskan ulang sebagai GA ditambah GB sama dengan 0 merupakan persamaan 4. Dari persamaan 4 kita dapat melihat bahwa GX memiliki sifat aditif. Fungsi aritmatika memiliki sifat aditif. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa GX juga merupakan fungsi aritmatika. Sekarang kita perhatikan bahwa G1 sama dengan F kecil 1 kali F besar 1 sama dengan 0. Karena GX adalah fungsi aritmatika dan G1 sama dengan 0, maka GX sama dengan 0 untuk semua nilai X. Dengan kata lain, F kecil X sama dengan F besar X merupakan untuk semua nilai X. Karena F besar multiplikatif, maka F kecil juga multiplikatif. Selanjutnya yaitu fungsi tangga. Nah, pada fungsi tangga ini terdapat dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi floor. Nah, untuk fungsi floor ini, di mana definisi yang pertamanya, misalkan X sebuah bilangan real, nilai fungsi floor dari X adalah bilangan bulat tertinggi yang kurang atau sama dengan X, yang dinotasikan sebagai floor X. Jadi, jika X sebuah bilangan real, di mana X besar sama N, kecil N tambah 1, maka floor X sama dengan N. Pada garis bilangan berikut dapat dilihat posisi nilai floor X untuk bilangan real X yang diberikan. Titik-titik tebal posisi A, B, dan C pada garis bilangan menyatakan bilangan bulat yang berurutan. Pada garis bilangan merupakan posisi bilangan bulat. Nah, maka dapat dilihat yaitu floor X-nya berada pada B, karena nilai floor X itu dibulatkan ke yang paling kecil. Misalkan nilai X itu antara A dan B, maka nilai floor X-nya yaitu B. Nah, contohnya yang pertama yaitu floor dari 2,7. Kita bulatkan kepada nilai yang paling kecilnya yaitu 2. Kemudian floor dari 2,3 dibulatkan menjadi 2. Begitu juga dengan floor negatif 2,7 kita bulatkan menjadi negatif 3, karena negatif 3 lebih kecil nilainya daripada negatif 2. Kemudian contoh selanjutnya yaitu
floor 2,7 ditambah 0,5 dibulatkan menjadi 3. Kemudian floor dari 2,3 ditambah 0,5 yaitu sama dengan 2. Dan yang terakhir floor dari 3/4 sama dengan 0. Untuk fungsi floor ini ada definisi yang kedua, yaitu untuk sebarang bilangan real X, notasinya menyatakan bagian pecahan dari X secara matematika. Definisi di atas dapat kita tuliskan, bagian pecahan dari X sama dengan X dikurang floor X. Dari sini jelas bahwa untuk sebarang bilangan real X berlaku bagian pecahan dari X besar sama 0 kecil 1. Contohnya yaitu yang pertama, bagian pecahan dari 2,7 sama dengan 2,7 dikurang floor 2,7 sama dengan 2,7 dikurang 2. Hasilnya yaitu 0,7. Contoh yang kedua, bagian pecahan dari negatif 2,7 sama dengan negatif 2,7 dikurang floor dari negatif 2,7 sama dengan negatif 2,7 dikurang negatif 3 sama dengan 0,3. Kemudian contoh yang terakhir yaitu bagian pecahan dari akar 2 sama dengan 0,41. Selanjutnya teorema yang terdapat pada fungsi floor. Nah, misalkan X dan Y adalah bilangan-bilangan real, maka sifat-sifat berikut berlaku. Yang pertama, jika A dan B bilangan bulat dengan B besar 0, Q adalah hasil bagi dan R adalah sisa ketika A dibagi oleh B, maka Q sama dengan floor dari A per B dan R sama dengan bagian pecahan dari A per B dikali B. Yang kedua yaitu jika X bilangan bulat, maka floor X ditambah floor negatif X sama dengan 0. Jika X bukan bilangan bulat, maka floor X ditambah floor negatif X sama dengan 1. Yang ketiga yaitu fungsi floor monoton naik, yakni untuk X kecil sama Y, floor X kecil sama dengan floor Y. Kemudian yang keempat, floor X ditambah 1/2 merupakan pembulatan dari X ke bilangan bulat terdekat. Yang kelima, floor X sama dengan X jika dan hanya jika X elemen Z. Kemudian yang selanjutnya, floor X ditambah K sama dengan floor X ditambah K untuk sembarang bilangan bulat K. Kemudian floor X ditambah floor Y kecil sama floor X ditambah Y kecil sama floor X ditambah floor Y tambah 1. Yang terakhir, floor X dikali floor Y kecil sama floor X dikali Y untuk bilangan real tak negatif X dan Y. Nah, contohnya yaitu tentukan banyaknya anggota himpunan dari 1, 2, sampai 100 yang habis dibagi 2 atau 3. Nah, jawabannya banyak bilangan kelipatan 2 ada floor 100/2 yaitu 50. Banyaknya bilangan kelipatan 3 ada floor dari 100/3 yaitu 33. Dan banyaknya bilangan kelipatan 2 dan 3 ada floor dari 100/6 yaitu 16. Oleh karena itu, dengan prinsip inklusi eksklusi kita peroleh bahwa banyak kelipatan 2 atau 3 ada floor 100/2 ditambah floor 100/3 dikurang floor 100/6. Maka hasilnya yaitu 50 ditambah 33 dikurang 16 sama dengan 67 bilangan. Jadi banyaknya anggota himpunan 1 sampai 100 yang habis dibagi 2 atau 3 yaitu 67 bilangan. Selanjutnya yaitu latihan untuk fungsi floor. Misalkan X dan Y adalah bilangan-bilangan real. Buktikanlah floor X ditambah K sama dengan floor X ditambah K untuk sebarang bilangan bulat K. Nah, pembuktiannya kita misalkan X bilangan real dan K bilangan bulat. Andaikan floor X sama dengan N, maka X besar sama N kecil N tambah 1. Sehingga dengan penambahan oleh bilangan bulat K mengakibatkan X ditambah K besar sama N ditambah K kecil N ditambah K ditambah 1. Nah, ini menunjukkan bahwa floor X ditambah K sama dengan N ditambah K, yang mana N tadi merupakan floor X, maka sama dengan floor X ditambah K. Maka untuk pembuktian di atas terbukti. Selanjutnya yaitu fungsi scaling.
Fungsi Ceiling ini disebut juga fungsi pembulatan ke atas untuk sebarang bilangan real X. Nilai fungsi Ceiling dari X kita tuliskan dengan notasi seperti yang tertera. Nah, definisi yang keempat untuk fungsi Ceiling ini yaitu misalkan X adalah sebarang bilangan real. Nilai fungsi Ceiling X kita tulis dengan Ceiling X yang didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih dari atau sama dengan X. Nah, jadi jika X sebuah bilangan real di mana X besar N dikurang 1 kecil sama N, maka Ceiling X sama dengan N. Pada garis bilangan berikut dapat kita lihat bahwa posisi nilai Ceiling X untuk bilangan real X yang diberikan. Titik-titik tebal posisi A, B, dan C pada garis bilangan menyatakan bilangan bulat yang berurutan. Pada garis bilangan merupakan posisi bilangan bulat. Nah, dapat kita lihat nilai X-nya yaitu antara A dan B, sedangkan nilai yang paling besar antara A dan B yaitu A, maka nilai Ceiling X itu adalah A. Untuk contohnya yang pertama yaitu Ceiling 4,1 sama dengan 5. Kemudian Ceiling 4,9 sama dengan 5. Kemudian Ceiling dari negatif 4,1 yaitu negatif 3. Kemudian Ceiling dari 2,7 dikurang 0,5 adalah 3. Ceiling dari 2,3 dikurang 0,5 adalah 2. Ceiling 3/4 adalah 1. Sedangkan Ceiling untuk akar 2 yaitu 2. Untuk fungsi Ceiling ini terdapat teorema di mana untuk sebarang bilangan real X dan Y dan bilangan bulat K berlaku. Yang pertama, untuk sebarang bilangan real X dan bilangan bulat K berlaku Ceiling X ditambah K sama dengan Ceiling X ditambah K. Sedangkan yang kedua, Ceiling X ditambah Ceiling Y besar sama Ceiling X ditambah Y untuk setiap X, Y elemen bilangan real. Kemudian yang ketiga yaitu Ceiling X dikali Y kecil sama Ceiling X dikali Ceiling Y untuk setiap X, Y elemen bilangan real. Kemudian ada latihan untuk fungsi Ceiling ini. Misalkan X menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada atau sama dengan X jika X sama dengan 2/1/1001 ditambah 1/1002 ditambah 1/1003 ditambah hingga 1/1010, maka Ceiling X adalah, nah untuk penyelesaiannya kita cari terlebih dahulu nilai minimum untuk X. Nah, nilai minimum untuk X ini kita kerjakan dengan cara X sama dengan 2/1/1001 ditambah 2/1001 ditambah 3/1001 hingga 10/1001. Nah, hasilnya yaitu 2/55/1001, maka 2002/55 sama dengan 36,4. Kemudian kita cari nilai maksimum untuk X-nya. Nah, untuk nilai maksimum ini kita cari dengan X sama dengan 2/1/1010 ditambah 2/1010 ditambah 3/1010 ditambah hingga 10/1010. Nah, untuk hasilnya yaitu 2/55/1010, maka 2020/55 sama dengan 36,7. Maka X besar sama 36,4 kecil sama 36,7, maka nilai Ceiling X-nya yaitu 37. Baik, materi selanjutnya adalah fungsi bulat terdekat. Nah, fungsi bulat disebut juga pembulatan ke bilangan bulat terdekat. Untuk sembarang bilangan real X, nilai fungsi bulat dari X kita tulis dengan dalam kurung X. Nah, adapun definisi 6, misalkan X adalah sembarang bilangan real. Nilai fungsi bulat X kita tulis dengan dalam kurung X. Merupakan bilangan bulat terdekat dengan X, yaitu bulat terdekat X floor jika bulat terdekat X kecil dari setengah, dan Ceiling dari X jika X besar sama dengan setengah. Jadi jika X sama dengan N tambah K untuk suatu bilangan bulat N dan K antara besar dari 0 kecil sama dengan 1, maka bulat terdekat X N jika K kecil dari setengah dan N tambah 1 jika K besar sama dari setengah. Nah, adapun contoh soal di sini
yaitu yang pertama bulat terdekat 5,2 yaitu bulat terdekatnya 5. Sebab 5,2 yaitu 5 ditambah 0,2. Nah, nomor 2 adapun 5,7. Jadi kita bulat terdekatnya menjadi 6. Sebab 5,7 sama dengan 5 ditambah 0,7. Nomor 3 5,2 bulat terdekatnya menjadi 5. Sebab 5,2 sama dengan 5 ditambah 0,2. Nomor 4 adapun min 5,2 bulat terdekatnya menjadi min 5. Sebab min 5,2 sama dengan min 6 ditambah 0,8. Nomor 5 min 5,7 di bulat terdekatnya menjadi min 6. Sebab min 5,7 sama dengan min 6 ditambah 0,3. Yang terakhir ada min 3,5 di bulat terdekatnya menjadi min 3. Sebab min 3,5 yaitu min 4 ditambah 0,5. Nah, di sini ada teorema 7. Misalkan x, y bilangan real, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama ada sifatnya bulat terdekat x antara x kecil dari x bulat terdekat ditambah 1 dan x kurang 1 kecil sama dengan x terdekat kecil dari x. Nah, contohnya misalkan kita memilih x sama dengan 5,2, maka bulat terdekat 5,2 menjadi sama dengan 5. Maka didapatkan tinggal kita masukkan dalam bentuk sifatnya menjadi 5,2 besar sama dengan 5 besar dari 5 tambah 1. Maka hasilnya 5,2 besar sama dengan 5 besar dari 6. Nah, sifat yang kedua ada x kurang 1 kecil sama dengan x bulat terdekat x kecil dari x. Misalnya kita memilih x,3 x-nya sama dengan 3,4. Maka bulat terdekat x 3,4 menjadi 3. Maka tinggal kita masukkan dalam bentuk sifatnya, maka didapatkan 2,4 kecil sama dari 3 dan besar dari 3,4. Nah, sifat yang kedua ada yaitu 0 kecil sama dari x kurang x bulat terdekat kecil dari 1. Pengertiannya sama kayak tadi, kita misalkan dulu kita pilih dulu x-nya 7,3, maka x bulat terdekatnya menjadi 7. Maka kita tinggal masukkan ke dalam bentuk sifatnya menjadi 0 besar kecil sama dengan 7,3 dikurang 7 kecil dari 1. Maka hasil akhirnya 0,3 besar sama dengan 0 besar dari 1. Nah, sifat yang ketiga yaitu x tambah m bulat terdekat sama dengan bulat terdekat x ditambah m. Maka m itu bilangan bulat. Nah, contohnya kita misalkan dulu memilih x-nya itu 8,7, maka bulat terdekatnya menjadi 9 dan m itu bilangan bulat. Maka kita pilih contohnya menjadi m itu sama dengan 6. Maka didapatkan 8,7 tambah 6 bulat terdekat sama dengan 9 tambah 6. Maka hasil jumlah tadi 14,7 sama dengan 15. Bulat terdekat 14,7 menjadi 15. Maka hasilnya 15 sama dengan 15. Nah, begitu pula sifat yang keempat yaitu bulat terdekat x ditambah bulat terdekat y kecil sama dari x tambah y bulat terdekat kecil sama dari x bulat terdekat x ditambah bulat terdekat y ditambah 1. Pengertiannya sama kayak sebelumnya. Kita misalkan dulu x-nya itu 3,1, maka bulat terdekatnya menjadi 3 dan y kita misalkan dulu y-nya sama dengan 4,8. Maka bulat terdekat y-nya itu sama dengan 5. Jadi kita masukkan ke dalam bentuk sifatnya, maka hasil akhirnya menjadi 8 besar sama dari 8 besar sama dari 9. Nah, materi selanjutnya ada bilangan bulat istimewa. Yang bilangan bulat istimewa yang pertama ada bilangan Fermat. Nah, bilangan Fermat itu adalah bilangan bulat Fn sama dengan 2 pangkat 2 pangkat n ditambah 1. Maka ini disebut dengan bilangan Fermat. Nah, Fermat mengira-ngira bahwa bilangan bulat ini semuanya bilangan prima. Bahkan beberapa di awalnya ada prima, yaitu contohnya F0 itu sama dengan 3, F1 itu sama dengan 5, F2 itu sama dengan 17, F3 itu sama dengan 257 dan F4 itu sama dengan
65.537. Nah, di sini ada sayangnya di F5 itu 2 pangkat 2 di pangkat 5 tambah 1, maka ini adalah nilainya komposit. Nah, cara pengerjaan dari F1 sampai F4 ini tinggal kita masukkan di dalam bentuk formatnya. Contohnya F0, kita ganti N-nya menjadi 0. 2 pangkat 2 dan pangkat 0 ditambah 1, maka hasilnya 3. Begitu juga sampai ke F4, tinggal kita ganti N-nya menjadi 4. Nah, untuk lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama ada, apakah bilangan Fermat selalu prima untuk setiap nilai n? Nah, jawabannya tidak. Bilangan Fermat tidak selalu prima untuk setiap nilai n. Terdapat contoh di mana bilangan Fermat bukan bilangan prima, misalnya yang F5 tadi yaitu komposit. Kita masukkan bentuk umumnya, yaitu bentuk Fermatnya 2 pangkat 2 pangkat 5 ditambah 1, maka sama dengan 2 pangkat 32 tambah 1. Dapat hasilnya 42, 94, 96, 72, 97. Maka namun bilangan ini bukanlah bilangan prima karena dapat dibagi oleh 641. Oleh karena itu, meskipun banyak bilangan Fermat adalah bilangan prima, tidak semua bilangan Fermat memiliki sifat tersebut. Nah, soal selanjutnya, buktikan bahwa F4 adalah bilangan ganjil. Nah, seperti kita ketahui bahwa bilangan Fermat itu bentuknya adalah Fn sama dengan 2 pangkat 2 pangkat n ditambah 1. Nah, kita periksa F4-nya. Tinggal kita ganti n-nya menjadi 4. Maka hasilnya 2 pangkat 2 pangkat 4 ditambah 1. Maka sama dengan 2 pangkat 16 tambah 1. Nah, bilangan 2 pangkat 16 adalah suatu bilangan genap karena setiap pangkat dari 2 adalah bilangan genap. Dan menambahkan 1 pada bilangan genap akan menghasilkan bilangan ganjil. Jadi, F4 itu adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan sempurna atau bilangan perfect. Bilangan bulat positif n dikatakan bilangan sempurna jika jumlah faktor positif sejatinya adalah n. Nah, akibatnya itu sigma n dikurang n, maka hasilnya tetap n, atau sigma n sama dengan 2n. Nah, untuk lebih jelas di sini saya ada beberapa contoh. Yang pertama yaitu M3 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, rumusnya tadi kan Mn sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Nah, misalkan n-nya itu bernilai 3 nih. Berarti kita masukkan nilai n-nya, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1, maka hasilnya 7. Begitu juga dengan nomor 2, 4, dan 5. Nah, di sini tadi dibahas bahwa misalkan terdapat bilangan prima n untuk yang mana Mn adalah komposit. Nah, untuk contoh nomor 4 ini, misalkan kan 11 ini kan prima ya, tapi hasilnya itu komposit. Kenapa 24/7 ini disebut dengan bilangan komposit? Karena dia memiliki dua buah faktor, lebih dari 2 faktor. Oke, kita mencari faktor dari 2047. Nah, tadi juga disinggung pada materi jika n sama dengan AB, di mana A dan B adalah bilangan-bilangan bulat lebih besar dari 1, maka MA dan MB membagi MN. Nah, contohnya di sini nomor 5. Jika n-nya itu bernilai n, berarti kita mencari nilai Mn-nya terlebih dahulu, yaitu 2 pangkat n dikurang 1, maka hasilnya 63. Nah, misalkan kita mengalihkan n-nya itu dengan 2 buah bilangan yang berbeda, yang lebih dari 1. Misalkan 2 kali 3, 2 kali 3 kan 6 ya. Nah, kita mencari nilai MA-nya dan nilai MB-nya. Nah, di sini M2 nya itu 2, berarti 2 pangkat 2 dikurang 1 hasilnya 3, dan MB-nya itu nilainya 3, berarti 2 pangkat 3 dikurang 1 hasilnya 7. Maka 63 ini atau Mn ini bisa membagi
bisa membagi MA dan bisa membagi MB. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bilangan sempurna atau bilangan perfect. Bilangan bulat positif n dikatakan bilangan sempurna jika jumlah faktor positif sejatinya adalah n. Nah, akibatnya itu sigma n dikurang n, maka hasilnya tetap n. Atau sigma n sama dengan 2n. Nah, pada bilangan sempurna atau bilangan perfect ini terdapat teorema Euclid. Nah, di mana bunyinya untuk setiap bilangan bulat positif n sehingga 2 pangkat n dikurang 1 adalah bilangan prima. Maka 2 pangkat n dikurang 1 dikali 2 pangkat n kurang 1 adalah bilangan sempurna. Nah, kita akan membuktikan apakah benar 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n dikurang 1 itu adalah bilangan sempurna. Nah, kita perhatikan sigma n besar. Nah, n besar ini itu kita ganti menjadi 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n dikurang 1. Nah, sama dengan sigma kita pecah menjadi sigma dikali 2 pangkat n kurang 1 dikali sigma 2 pangkat n dikurang 1. Nah, kemudian jika kita sederhanakan sigma 2 pangkat n kurang 1 ini itu menjadi 2 pangkat n dikurang 1 per 2 dikurang 1. Nah, jika kita sederhanakan sigma 2 pangkat n dikurang 1 ini menjadi 1 ditambah 2 pangkat n dikurang 1. Kenapa demikian? Karena 2 pangkat n kurang 1 adalah bilangan prima, maka rumus bilangan prima jika kita cari jumlah faktornya yaitu 1 ditambah dirinya sendiri, maka didapatlah 1 ditambah 2 pangkat n dikurang 1. Nah, kemudian jika kita sederhanakan menjadi 2 pangkat n dikali 2 pangkat n dikurang 1. Kemudian kita jadikan menjadi 2 dikali 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n dikurang 1. Maka didapatlah 2 n besar. Kenapa menjadi dapat n? Karena tadi kan 2 pangkat n1 itu dikali 2 pangkat n kurang 1 adalah n besar. Maka terbukti bahwa 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n kurang 1 itu adalah bilangan sempurna atau bilangan perfect. Nah, di sini terdapat beberapa contoh bilangan sempurna. Yang pertama yaitu 6. Nah, di mana tadi rumusnya yaitu 2 pangkat n kurang 1 dikali 2 pangkat n dikurang 1. Maka hasilnya tetap n. Maka dapatlah dari nilai 6 ini menjadi itu 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 1. Kenapa 2 yang di depan ini tidak memiliki pangkat? Karena dia pangkat 1, karena n-nya itu bernilai 2. Berarti 2 dikurang 1 dapatlah 1. Maka didapatlah nilainya 6, maka tetap 6. Yang kedua yaitu 28. Nilai n-nya itu 3, berarti 3 dikurang 1 dapatlah 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1, maka didapatlah hasilnya 28, yaitu tetap n hasilnya. Yang ketiga 496, dimana nilai n itu 5, itu n kurang 1 dapatlah hasilnya 4, maka didapatlah hasil 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 5 dikurang 1 itu adalah 496, maka hasilnya tetap n.